20 menit yang ditampilkan tadi bukan aslinya. Saya enggak apa-apa. Memang bukan asli, kan scanning. Iya, bukan. Kan Kasihan scanning. juga Aiman. Apakah tidak kita selesaikan dengan cara-cara tadi? Kita tertibkan tanggalnya, tanda tangannya. Oh, kalau belum ini ya kita bikin jurnalnya, lalu keluarlah ijazah. Yang kedua, untuk Prof Denny, saya masih bertanya-tanya. Ini banyak sekali publik bertanya-tanya untuk Prof Denny. Prof Denny ini statusnya masih tersangka untuk Getmen PW. Nah ini maka saya perlu informasi. Untuk apa? Saya dapat informasi statusnya masih tersangka. Untuk Ini kasus pencemaran nama Payment baik. Gateway. Payment Gateway. Payment Gateway 2015, belum P21, stuck di Kabareskrim. Nah ini kan masyarakat Mas, pemerhati hukum. ini pencemaran nama baik. Nanti saya berikan kesempatan. Ini koalisi masyarakat pemerhati hukum Indonesia menanyakan, ya. Dan juga bertanya juga buat saya gitu loh. Ya. Andi Aswan makin gacor, makin ngebor, semakin menyala abangku. Lagi-lagi, Andi Aswan menyampaikan suatu berita, suatu kebohongan tentang status Prof Denny yang katanya masih tersangka. Dengan mengatasnamakan publik atau masyarakat, Andi Aswan ingin menyudutkan Prof Denny dengan berita yang dibawanya, yaitu status tersangka yang entah dari mana Andi Aswan dapat kabar itu. Dengan gaya sok pede, ia menyampaikan hal tersebut di depan penonton rakyat bersuara dan merasa yakin itu akan jadi bumerang buat Prof Denny. Bahkan ia juga menegaskan bahwa relawan Jokowi akan berjuang sampai titik darah penghabisan dan mereka tidak main-main. Anjay. Ya kan nggak ada penjelasan bahwasanya itu ada sudah P21 tapi belum dilimpahkan kejaksaan. Ya kan? Keliru, Mas. Apakah ini sudah SP3 kah? Apakah ini memang menggantung kah? Kan perlu kita ada informasi. Kan tadi Mas Denny sudah saya jawab Mas. Ya. Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Ya oke, silakan, nggak terlalu keras, silakan. Tadi kan ini kan membahas mengenai Pak Jokowi bagaimana bersikap dan apapun itu. Dan kita juga perlu clear juga untuk mendapatkan informasi dengan Mas Denny, ya kan? Kan 10 tahun kan tinggal di Australia, sampai terjadi dikatakan udah in absensia saja kayak begitu. Kan ini nggak jelas untuk itu. Oke. Makanya biar tidak ada fitnah, ya kan? Juga masyarakat bisa tahu gitu loh. Baik. Jadi perlu suatu penjelasan untuk itu. Ya. Jadi biar ini enak lah kita ya. Jadi bahwasanya kami ini adalah semua relawan ini ya untuk mendukung Pak Jokowi itu adalah suatu full support untuk Full support. ya Oke. full support untuk sorry mau habis ya artinya tuh kita mau dibilang suruh bubar atau tidak karena kita tahu bahwasanya apa yang dilakukan Pak Jokowi adalah suatu kebenaran dan itu harus kita bela sampai darah penghabisan. Terima kasih. Nggak tahu data tapi maksa, nggak tahu fakta, akhirnya digorenglah berita yang tidak ada dasarnya. Entah apa isi kepala Andi Aswan membawa-bawa kasus Prof Denny yang sebenarnya sudah selesai. Mungkin ia ingin menjadikan Prof Denny seperti Sylvester yang dulu dibongkar Roy Suryo dan akhirnya viral serta jadi kasus besar yang sampai hari ini juga entah bagaimana. Namun Andi salah langkah karena mencoba membuka kasus orang lain tapi tidak punya datanya. Tentu saja tudingan itu dengan sangat mudah dipatahkan oleh Prof Denny yang langsung menelanjangi kebodohan Andi Aswan secara elegan. Silakan. Jadi ada payment gateway dulu kita sempat ingat juga terkait dengan paspor waktu itu ya, di bandara. Silakan. Saya sebenarnya perdebatan begini kan kita bicara substansi ya. Kalau bicara argumentum Ya, harus dijawab ini memang. Ya, saya agak sedih juga. Tidak betul. Saya sudah dihentikan sejak kasusnya sudah SP3, Mas. Sebentar. Ini saya yang punya kasus. Iya. Cuma gini doang kok. Iya. Jadi kalau kemudian saya dikatakan di Melbourne, saya bolak-balik, Mas. Ini boleh ya? Boleh. Ya, silakan. Karena ini berhak untuk 2016, 2019 saya di sana karena saya diundang, mohon maaf ini sebagai visiting professor di Melbourne Law School. Ya.
Melbourne Law School. 2020 2021 saya kembali calon gubernur Kalimantan Selatan, Ya. ya kan? Dan seterusnya lah. 2000 Bahkan Prof Denny malah berterima kasih pada Andi karena sudah membongkar kasus ini. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada yang tahu siapa dia dan jejak karirnya di luar negeri, dan justru karena dikorek-korek Andi Aswan, akhirnya semua orang jadi tahu. Andi yang awalnya pengen ngejatuhin EO malah ngangkat nama Prof Denny. Pada akhirnya semua ini menunjukkan satu hal yang sudah berkali-kali terbukti tapi tetap diulang oleh para termul tanpa rasa malu, bahwa ketika seseorang datang ke arena debat tanpa data, tanpa logika, dan hanya bermodal keberanian kosong serta ambisi ingin terlihat hebat, maka yang terjadi bukan kemenangan tetapi pengulitan diri sendiri di depan publik. 2022 saya ke sana karena saya dapat izin sebagai advokat di Australia. 2 minggu kemarin saya di sana karena saya ada 2 sidang di pengadilan di Melbourne. Dan saya bolak-balik aja Mas, karena kantor saya di Jakarta, di Melbourne, dan di Sydney. Saya punya izin praktek advokat Indonesia dan advokat Australia. Saya nggak mau cerita ini Mas Aiman. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk biar clear ini. menjelaskan. Nah itu biar clear gitu loh. Ya. Iya, Oke, jadi baik. kalau misalnya datanya nggak valid, tolonglah jangan diangkat, apalagi menyerang secara argumen aja yang Oke, dibantah. baik. Oke, baik. Andi Silakan. Aswan terjebak dalam lubang yang ia gali sendiri, ingin menjatuhkan lawan tapi justru mempromosikannya, ingin membuka aib tapi malah memperlihatkan ketidaktahuannya, ingin terlihat pintar tapi justru menjadi komedi malam itu dan mungkin besok-besok lagi. Sebab publik sekarang bukan publik yang bisa dibohongi dengan suara keras atau jargon perjuangan. Mereka melihat siapa yang bicara dan apa yang dibawa. Dan ketika seseorang datang hanya dengan semangat tanpa akal, maka hasil akhirnya selalu sama, ditertawakan, ditinggalkan, dan dijadikan contoh kenapa logika lebih penting daripada gaya. Mohon maaf dari tadi belum kesempatan. Iya. Jadi Prof. Henry. saya pernah dalam salah satu talk show bertanya ke Prof Mahfud MD. Dia sekarang di anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri ya. Saya tanya, Prof Mahfud MD, menurut Anda sebagai pakar, kira-kira kasus ijazah ini nanti selesainya kapan? Lalu dia balik ke saya, kalau menurut Anda kapan? Saya bilang, kalau menurut saya mungkin akhir 2035. Hitungan dari mana tuh? Sebentar, saya dengar itu. Tapi hitungan dari mana Anda katakan itu? Iya, kurang lebih ini kan saya ada politik hukum. 1 tahun setelah pemilu 2034. Iya, kurang lebih begitu ya. Oke, rezimnya berubah, maksudnya Anda mengatakan gitu. Saya tanya ke dia. Ke Prof Mahfud mungkin juga bertanya, bercanda. Saya tanya, kalau menurut Prof Mahfud MD gimana? Saya sebetulnya hampir mau jawab yang sama dengan Anda. Ya sekitar awal 2036 lah katanya gitu ya. Nah, yang mau saya katakan sekarang, saya mau melihat substansi kasus, social justice dan bagaimana kita ke depannya. Saya nggak mau Anda yang mahasiswa atau anak-anak saya nanti ijazahnya juga tidak pasti. Jadi saya mau begini. Nah, mulai dari pendidikan dasar dan menengah